Shalom Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Graciela Maria Chandra. Pada hari ini saya akan berpidato tentang anti-bullying. Pada tanggal 4 Mei diperingati Hari Anti-Bullying Sedunia, di mana Hari Anti-Bullying ini di Indonesia diperingati sebagai bentuk kekhawatiran atas perilaku bullying yang semakin marak di Indonesia. Berbagai kasus ditemukan akibat bullying bisa menyebabkan seseorang mengalami frustasi bahkan sampai bunuh diri. Bullying sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang maupun sekelompok yang lebih kuat dengan tujuan mereka ingin menyakiti hati seseorang tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari bullying, yaitu yang pertama, anak akan merasa takut untuk berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena sekolah merupakan suatu tempat yang paling besar sehingga bisa memicu terjadinya bullying. Seseorang akan merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan sekolah. Ya, karena itulah sekolah bisa memicu terjadinya bullying. Berbagai kasus yang ditemukan di media sosial pun mengatakan bahwa anak-anak korban bullying memutuskan untuk tidak bersekolah lagi karena mereka merasa tidak nyaman saat di sekolah dan mereka trauma untuk pergi ke sekolah. Dampak kedua dari bullying yaitu seseorang bisa mengalami depresi. Perundungan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap korban akan membuat ia stres, bahkan bisa sampai depresi. Hal ini dikarenakan sang korban tidak dapat melawan balik dari seseorang yang ngebully kita. Kemudian, adapun sang korban, ia menyimpan atau memendam rasa secara diri sendiri. Hal itu akan memicu semakin stres dan bisa sampai depresi. Dampak ketiga yang ditimbulkan dari bullying yaitu penggunaan obat-obatan terlarang secara berlebihan. Sang korban akan berusaha untuk menenangkan dirinya dari stres atau depresinya. Oleh sebab itu, mereka biasanya akan minum obat-obatan terlarang untuk menenangkan dirinya. Namun sayangnya, tanpa disadari mereka menggunakannya secara berlebihan dan itu akan membuat kesehatan mereka menurun. Dampak keempat dari bullying yaitu gangguan mental. Sebagian besar korban bullying akan mengalami gangguan mental seperti rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan. Dampak yang terakhir kelima, dampak negatif dari bullying yaitu bunuh diri. Selalu diremehkan, selalu tidak dihargai, selalu diejek-ejek oleh teman ataupun masyarakat. Itu yang menyebabkan atau memicu terjadinya seseorang ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan beberapa kasus bunuh diri usai menjadi korban bullying telah banyak terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, akibat perundungan yang terjadi secara terus-menerus. Oleh sebab itu, ada beberapa tips untuk menghentikan tindakan bullying ini. Yaitu yang pertama, tanamkan nilai-nilai moral kepada sang anak sejak dini. Kemudian kedua, ajarilah anak untuk memilah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, yang tidak patut mereka contoh. Kemudian yang ketiga, ajaklah mereka berkomunikasi dengan baik dan dampingi mereka dalam proses tumbuh kembangnya. Lalu yang keempat, ajarilah anak untuk memiliki sikap asertif, yaitu mereka mempunyai sifat yang tegas maupun tetap sopan, agar mereka tidak mudah ditindas dan menjadi people pleaser. Lalu yang terakhir, yang tak kalah penting juga, jadilah teladan orang tua yang baik bagi sang anak. Karena tanpa disadari, tindakan orang tua bisa digunakan sebagai tolak ukur sang anak dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama untuk menghentikan setiap tindakan bullying yang terjadi di mana aja, terutama di lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus.
Graciela Maria Chandra, izin pamit. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Terima kasih.